Yo, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan bahas salah satu dari komentar kalian yang tanya gini ya, Bang, apa anime favorit lu? Nah, setelah aku baca komen itu, aku langsung tertarik dan berpikir, wah lumayan nih buat konten. Nah, kalau ngomongin anime favorit sendiri itu mah bakal panjang sih ya. Sebenarnya banyak anime favoritku, cuma aku bakal ngerangkum jadi 10 besarnya doang. Rada pusing sih ya nentuin 10 besarnya, tapi setelah aku meneliti, berpikir keras dan merenung sambil boker, akhirnya aku udah memutuskan top 10 anime favoritku. Ya, ini nggak mandang genre ya, dan ntar aku kasih alasan juga kenapa anime yang aku sebutin nanti jadi anime favoritku. Mungkin aja ada anime yang belum kalian tonton di video ini dan jadi tertarik buat nonton ya kan. Komen juga paling nggak 3 anime favorit kalian di kolom komentar, oke? So, berikut top 10 anime favoritku. Haikyuu. Aku jamin setelah nonton anime Haikyuu kalian bakal jadi bersemangat dan termotivasi untuk olahraga. Dulu pas zaman-zamannya nonton anime Haikyuu ya, aku ini jadi semangat buat jogging pagi dan main volley ya. Lah sekarang udah jarang ya, malah rebahan mulu di kasur kerjaannya, kampret emangnya. Efek corona juga sih ya. Ceritanya itu ada anak yang bisa dibilang itu pendek yang ingin masuk ke klub volley bernama Hinata. Hinata saat masuk SMA bertemu dengan orang yang mengalahkannya saat SMP dulu bernama Kageyama. Yap, Hinata dan Kageyama ini jadi satu SMA yang awalnya musuhan di SMP jadi satu tim di SMA. Awalnya mereka itu nggak akur satu sama lain, tapi lama-kelamaan mereka itu jadi ditakutin sama tim lainnya karena combo cepat yang mematikan dari Hinata dan Kageyama. Hinata pun berjuang untuk menjadi juara bersama tim Karasuno SMA di volley turnamen tingkat SMA. Aku jamin setelah kalian nonton ini bakal termotivasi buat pingin olahraga atau main volley ya setelah nonton anime ini ya. Termotivasi doang, berdiri dari kasur aja berat. Classroom of the Elite. Kalau aja animenya itu nggak dibedain sama light novelnya, pasti bakal perfect sih animenya ya. Dari segi konsep cerita sekolahannya menarik, karakternya itu kawaii-kawaii, karakter ceweknya ya. Ceritanya itu penuh dengan plot twist dan karakter utamanya yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Cuma aja sayang ya, animenya dan novelnya itu sedikit beda dan membuat animenya itu susah untuk dapat season keduanya. Sampai-sampai aku harus baca novelnya ya untuk tahu kelanjutannya. Padahal aku ini termasuk salah satu orang yang malas buat baca, tapi karena penasaran ya aku bela-belain buat baca novelnya ya. Ceritanya tuh berpusat di anak SMA bernama Ayanokoji Gyotaka yang masuk ke sekolah elit yang dibuat dari pemerintah. Di sekolah itu persiswanya itu dibedakan tingkatannya dari kelas A yang paling bagus hingga di kelas D, kelas terendah. Nah, si main karakter Ayanokoji ini masuk ke kelas D yang digadang-gadang jadi kelas paling cacat daripada yang lain. Karena suatu alasan Ayanokoji ini berambisi untuk naik ke kelas atas dengan bertindak di balik layar. Please, ini anime keren dan sebagus ini sayang banget kalau nggak ada season keduanya. Tate no Yusa no Nariagari. Aku suka banget sama main karakter yang tersiksa kayak gini ya. Anime ini from zero to hero-nya itu kerasa banget ya. Dari yang dibenci gitu jadi pahlawan sebenarnya. Ini salah satu anime isekai favoritku sih ya. Main karakter yang berusaha farming untuk jadi kuat. Emosi kita juga bakal sangat dimainkan pas nonton animenya ya. Karena terfitnah, perkembangan karakternya itu jadi menarik. Dan season keduanya ini katanya bakal rilis di tahun ini ya kalau nggak salah ya. Iwatani Naofumi bersama 3 orang lainnya yang nggak berguna ditransfer ke dunia paralel untuk menjadi pahlawan. Masing-masing pahlawan tersebut punya senjata legendaris ya. Naofumi mendapatkan senjata perisai. Namun karena kurangnya pengalaman, Naofumi ini dianggap sebagai yang paling lemah dan selalu dianggap salah di mata kerajaan dan juga dihianati oleh si Beach hingga membuat Naofumi ini dibenci sekerajaan dan membuat Naofumi menjadi kuat karena hal itu. Shitman ya, main karakter lain ke isekai itu dapat harem, poligami dan hidup damai. Tapi beda cerita untuk Naofumi ini yang datang ke isekai malah terfitnah anjim ya. Ternyata hidup di isekai aja masih berat ya, dan aku suka sih ya, lihat main karakter yang tersiksa kayak gini. Ya. Tetsuki Gakire. Walaupun ceritanya simpel dan sederhana, tapi aku sangat demen banget ya sama anime ini ya. Realistis, relate, dan nggak berbelit-belit ceritanya. Kisah percintaannya wah terlalu manis ya, vanilla banget ya. Ini best anime romance menurutku ya. Walaupun grafisnya biasa-biasa aja sih ya, tapi ceritanya tuh sangat
wah bikin baper ya. Untuk pertama kalinya Azumi Kotaro dan Mizuno Akane berada di kelas yang sama, di kelas 3 SMP. Awalnya mereka tuh nggak saling mengenal satu sama lain ya, hingga pada saat acara festival budaya sekolah mereka tuh satu kelompok dan tukeran ID line pas acara festival budaya itu. Dari yang awalnya yang nggak kenal satu sama lain jadi sering chat-chatan di line hingga mereka tuh menjadi pacar dan mendukung hobi mereka masing-masing. Anime santai vanilla, no NTR dan terlalu uwan kisahnya ya. Salah satu anime yang sukses bikin aku baper. Konosuba. Kalau kalian cari anime komedi, aku bakal langsung saranin kalian wajib nonton anime Konosuba ini. Ngeparodiin anime isekai lainnya. Nonton anime ini bawaannya pingin ngakak mulu ya. Sato Kazuma, seorang hikikomori yang suka bermain game. Nasib malang menimpanya karena terbunuh dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Dari cara ke transfer ke isekainya aja udah bikin ngakak tuh ya. Si Kazuma ini tertransfer ke isekai gara-gara mati syok ya. Namun ketika ia bangun, ada seorang gadis cantik yang mengaku kalau dirinya dewi dan menawarkan kesempatan untuk hidup di dunia lain. Kazuma diberi pilihan untuk membawa satu hal yang diinginkan untuk dibawa bersamanya di kehidupan isekai barunya. Kazuma memilih untuk membawa Dewi Aqua tersebut ke isekai. Bukan Aqua minuman ya, tapi ini Dewi Aqua ya. Dimulailah kisah Kazuma yang membuat party di isekai untuk mengalahkan Raja Iblis. Nonton anime ini nggak usah dibawa serius-serius amat sih ya, sumpah ya, beda dari anime isekai yang lain. Bikin sakit perut ya nontonnya. Kaguya-sama Love is War, anime romcom yang bagus buat ditonton ya, dan karakter sampingannya juga itu ceritanya itu seru untuk diikutin. Contohnya kayak masa lalu si Ishigami di season kedua ya, sad sih ya, dan ada Hayasaka, Ichika, karakter sampingannya itu menarik ya. Heroinnya aja kalah ya sama karakter pendukung kepopulerannya ya. Kaguya Shinomiya dan Miyuki Shirogane adalah dua orang jenius anggota dari OSIS Akademi Shueiji yang memiliki reputasi tinggi. Bisa dibilang keduanya adalah elit di antara para elit yang ada di sekolahannya. Sayangnya meskipun mereka berdua itu tertarik satu sama lain dalam hal percintaan, tetapi karena gengsi mereka yang tinggi, tidak ada yang mau menyatakan perasaan mereka masing-masing. Begitulah perang cinta ini dimulai. Intinya gengsi menjadi cerita utama dari anime ini dan dibumbui juga dengan kisah-kisah komedi yang bikin ngakak. Toaru series, aku suka banget konsep dari lawan jadi kawan dan setiap karakternya itu berhubungan ya anime ini ya. Dan juga jangan lupakan melimpah waifu yang kawaii, bejibun waifu yang kawaii anjir ya di anime ini, sampai bingung mau pilih yang mana untuk dijadikan waifu ya. Aku ini rada bingung ya sama Kamijo Toma, itu dikasih plot armor atau emang karakter overpower dibuat lemah gitu kesannya ya. Kamijo Toma adalah seorang siswa yang tinggal di kota akademi yang memiliki kemampuan untuk menetralkan segala jenis kekuatan bernama Imagine Breaker. Suatu hari secara tak sengaja Toma ini bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Index yang melarikan diri dari kerajaan organisasi sihir Nexarius. Pertemuan Toma dengan Index ini membuatnya terlibat dengan banyak pertempuran dengan para esper atau penyihir yang kuat. Untuk urutan nonton anime ini pertama ada Toaru Majutsu no Index, terus Toaru no Railgun, terus yang terakhir lanjut ke Accelerator. By the way, ini anime tayang di Muse Indonesia ya, kalian bisa nonton yang legal tuh. Attack on Titan, kalau ini mah auto pada masuk anime terfavorit para wibu ya kayaknya. Yang bukan wibu aja suka sama anime ini. Dari unsur dunianya, konspirasi dunianya itu keren banget ya anime ini. Banyak misteri yang bikin penontonnya itu berteori. Dan jangan lupakan juga perubahan karakter utama yang sangat drastis dan keren, si Eren. Si Eren ini dari orang baik jadi jahat ya, sebenarnya ya enggak jahat juga sih, cuma salah aja ya caranya si Eren ini ya, terbudakkan oleh kebebasan ya. Animenya sendiri bercerita tentang dunia di mana manusia dan Titan itu berdampingan, berpusat pada Eren yang masuk menjadi tim pengintai yang melindungi warga di dalam dinding dari serangan Titan. Setelah Eren melihat ibunya dibunuh oleh Titan di depan matanya, Eren ini berambisi untuk menghancurkan semua Titan yang ada di dunia. Tapi bohong, sekarang malah punya semua kekuatan Titan ya si Eren ya. Ya, Eren ini berambisi untuk mencari kebebasan dan demi menyelamatkan kaum Eldia dari dunia dengan cara rambling. Ramblingnya ditunda 1 tahun dulu ya, part kedua season keempatnya bakal rilis tahun depan kalau nggak salah.
Steins Gate, anime yang membuatku berpikir, apa benar kalau dunia paralel itu ada? Apakah ada diriku yang lain di dunia lain gitu? Kalau emang dunia paralel ada, apakah di dunia paralel aku bakal jadi wibu kayak gini? Atau mungkin di dunia paralel aku jadi K-popper? Ya nggak tahu juga ya. Fuck, aku mikirin itu nggak bisa tidur 3 hari 3 malam ya. Otakku langsung traveling kemana-mana setelah nonton anime ini. Pas dulu parah sih ya, kayaknya IQ ku bakal nambah deh ya setelah nonton anime ini ya. OKB, seorang ilmuwan yang agak sableng bersama dengan teman masa kecilnya Mayuri dan sang hacker otaku bernama Daru, telah membentuk laboratorium penelitian gadget masa depan. Mereka itu menghabiskan waktu di laboratorium untuk membuat phone microwave yang dapat mengirim pesan teks ke masa depan dan masa lalu. Di saat yang sama, OKB ini melihat Kurisu ini terbunuh, dan untuk mencegah hal itu terjadi, OKB ini menelusuri waktu dan berpindah ke masa lalu di mana Kurisu itu masih hidup, dan berjalan untuk menemukan masa depan di mana Kurisu itu masih hidup. Awas saja nonton anime ini, otak kalian gak bakal nyampe atau not responding ya, soalnya berhubungan sama time travel juga ya, disuruh mikir juga sih penontonnya ya. Tapi menarik sih anime ini. Fate Series ini adalah anime terfavoritku daripada yang lain. Dari visual, desain karakter, ceritanya tuh perfect ya ini ya. Aku demen banget sama desain karakternya, terutama yang seri Fate Unlimited Blade Walk ya. Adegan pertarungannya itu selalu mulus banget ya dan keren, apalagi diperpadukan antara genre action plus romance. Harano Batman ya. Ceritanya itu tentang perang cawan suci, kontes di mana 7 orang penyihir yang telah berhasil memanggil roh pahlawan untuk bersaing memperebutkan cawan suci yang dapat mewujudkan semua permintaan si pemenang. Jadi 7 penyihir itu setiap orang itu bakal manggil roh pahlawan dari masa lalu gitu untuk rebutan cawan suci ini. Yang menang bakal dikabulin apapun permintaannya. Emiya Kiritsugu dan Servan Altoria berambisi untuk memenangkan perang cawan suci ini, untuk mendapatkan cawan suci dan menyelamatkan semua orang. Setiap karakter di Fate Series itu punya latar yang menarik ya, dari master hingga servannya. Bagi yang tertarik nonton tapi bingung urutannya, catat dan dengerin nih ya. Pertama nonton Fate Zero, terus lanjut Fate Stay Night 2006 yang grafisnya kayak Boku no Pico, terus lanjut yang Fate Stay Night Unlimited Black Walk, dan terakhir ada Fate Stay Night Heavenville. Untuk selain itu seri Fate itu cuma spin off doang ya, ceritanya yang gak ada hubungan dengan cerita utama. Sebenarnya urutannya itu gampang loh ya, kalian aja yang buat ribet sendiri ya. Itu dia tadi 10 anime terfavoritku ya. Komen juga apa anime terfavorit versi kalian, minimal sebutin 3 ya di kolom komentar ya. Itu aja video dari aku. Jangan lupa like bagi yang suka, subrek bagi yang mau, share juga ke teman ibu kalian. See you next video, bye bye.